Hai semua, long time no see and welcome back to Mel's Barum Channel. Di video terbaru aku kali ini, aku mau bahas produk hair care, yaitu dari Kelaya Shampoo. Nah, ini seperti ini wujudnya. Nah, ini tuh aku lagi pakai shampoo ini selama 2 minggu terakhir. Kenapa? Soalnya kan aku memang hampir ya setahun yang lalu lah kira-kira itu kan aku habis ngelahirin anak kedua aku. Dan biasanya seperti kebanyakan hormon-hormon ibu melahirkan setelahnya, itu biasanya pasti salah satu problem yang dialami adalah rambut rontok, dan itu pun juga aku rasain. Maka dari itu aku selalu cari produk perawatan rambut yang bisa membantu meringankan rambut rontok ini supaya nggak makin botak gitu kan. Secara kita masih muda ya, jadi kita harus tetap merawat rambut kita walaupun kita sedang mengasuh anak-anak kita. Dan salah satu produk yang mau aku rekomendasikan hari ini adalah Kelaya Hair Treatment Shampoo. Nah, kenapa aku pilih shampoo ini? Karena dia itu klaimnya mengandung minyak kemiri dan juga ekstrak aloe vera. Nah, sejumlah manfaat lainnya nanti akan aku tulis di sini supaya nggak kepanjangan videonya. Dan langsung aja aku akan bahas, kita akan bedah satu persatu tentang si produk shampoo dari Kelaya ini. Oke, yang pertama aku akan bahas dulu dari segi packagingnya. Seperti yang teman-teman bisa lihat, botolnya ini terbuat dari botol plastik berwarna hijau transparan dengan label berwarna hitam hijau di dalam bentuk stiker. Terus dia juga ada botol pompanya. Nah, pada label kemasan ini, pada bagian belakangnya itu ada keterangan tentang klaim dan manfaat dari shampoo ini. Terus juga ada daftar komposisi. Terus juga ada keterangan diproduksi oleh PT Sekawan Kosmetik Wasantara. Terus di sini ada batch number dan juga expired date-nya plus scan QR code untuk nomor BPOM-nya. Jadi teman-teman bisa cek apakah produk ini sudah terdaftar di BPOM dan aman digunakan atau enggak. Tapi menurut aku karena ini direkomendasikan untuk ibu hamil dan juga bahkan bisa dipakai oleh bayi dan anak-anak, jadi menurut aku ini nggak perlu diraguin lagi sih soal keamanannya. Terus dari segi packaging lagi aku mau bahas sedikit tentang pompanya, dan ini memang berkaitan sama tekstur yang akan selanjutnya aku bahas. Sebenarnya sih nggak ada masalah dengan botol shampoo yang memiliki kemasan pompa. Menurut aku itu nyaman-nyaman aja dipakai dan memudahkan kita karena kita nggak harus ngebalik-balik botol saat kita mau pakai shampoo-nya. Cuma kendalanya itu karena dia teksturnya, yang teman-teman bisa lihat, teksturnya itu cenderung lebih kental menurut aku ya dibanding shampoo biasa. Seperti yang teman-teman bisa lihat di footage berikut ini, bisa dilihat betapa kentalnya itu tekstur shampoo. Terus dan dia bisa kayak ada lengket-lengketnya sedikit, teman-teman bisa lihat kayak ada trace-nya gitu begitu ditarik. Dan karena kondensitas yang kental ini, dia itu jadi agak sulit dikeluarin dari si pompanya ini. Jadi menurut aku gimana ya, teksturnya menurut aku nggak masalah, cuma mungkin dia lebih tepat kalau memakai botol flip top yang lubangnya lebih besar. Jadi menurut aku nggak masalah sih kita harus tuang begini kalau dia bisa mengeluarkan lebih banyak, karena dia menggunakan botol pompa seperti ini. Jadi aku tuh orangnya nggak sabaran ya, jadi kalau misalnya aku pakai shampoo ini dan aku mesti keluarin cukup makan waktu kan. Aku mesti tekan berkali-kali sampai cairan shampoo-nya itu keluar sesuai yang aku butuhin untuk keramas satu kepala. Itu aja sih kendala aku dari penggunaan Kelaya shampoo ini sejauh ini ya. Nah, terus bicara soal shampoo, pastinya kita juga akan membicarakan tentang aromanya. Aromanya ini menurut aku gimana ya, dia beda, bukan aroma parfum kebanyakan shampoo yang kita temuin di pasaran. Aromanya lebih cenderung kayak ada herbalnya sedikit, nggak terlalu menyengat. Terus juga kayak ada aroma campuran aroma mentolnya gitu, dan memang itu tertulis di dalam kandungannya bahwa dia juga mengandung mentol. Dan itulah kenapa pas kita pakai keramas itu dia akan memberikan sensasi dingin di kepala kita, jadi rasanya kepala kita lebih adem, sejuk gitu. Nah, itu aku sih sama sekali nggak masalah, dan aku merasa nyaman gitu. Jadi kayak pas kita mandi keramas itu kan kayak salah satu me time kita juga ya, dengan kita ngediamin sebentar terus dengan ada sensasi dingin, itu bikin kita kayak cooling down sedikit gitu. Next aku akan ceritakan selama pemakaian. Jadi pas aku pakai keramas ini, dia busanya juga nggak terlalu banyak ya, karena meskipun dia di kandungan keduanya itu ada sodium lauryl sulfate, tapi busanya itu nggak terlalu lebay gimana banget, dan memang agak cukup banyak cairan shampoo-nya untuk bisa keramas satu kepala aku. Terus karena aku keluhannya adalah rambut rontok, pasti aku juga akan mau melihat hasilnya apakah berefek di rambut aku atau enggak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perbandingan dari before after aku selama menggunakan shampoo Kelaya.
Nah, sebelum pakai itu rontoknya aku cukup banyak. Terus ketika setelah 2 minggu pemakaian, rambut rontok aku lumayan berkurang. Ya pastilah kita nggak mungkin bisa menghilangkan rontok 100% karena setiap hari kita namanya manusia, sel kulit aja itu pasti ada yang mati setiap harinya, apalagi rambut. Jadi menurut aku selama kerontokan rambut kita nggak lebay, itu menurut aku masih oke, nggak masalah. Dan aku merasakan ada sedikit perubahan signifikan karena rambut rontok aku nggak separah sebelumnya. Terus tentu aja selain memakai shampoo, aku juga menambahkan perawatan lainnya seperti tonic, hair oil, seperti itu deh, untuk membantu menguatkan akar rambut. Nah, itu dia sekian review aku tentang si Kelaya shampoo ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi mencari produk perawatan rambut rontok yang recommended. Dan kalau teman-teman mau tahu info selengkapnya, bisa langsung kepoin Instagramnya Kelaya yang nanti akan aku tulis di description box. In the end, thank you for watching dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. See you in the next video. Bye bye.